Jalan-jalan ke kota Mataram, pulangnya mampir ke Jogja. Barang siapa yang menjawab salam, insya Allah bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil islami wal imani wal amanah, wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya yang begitu besar. Nikmat berupa umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang sehingga kita dapat berkumpul atau bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya robbal. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga kesehatan dan keselamatan tetap berlimpah pada umatnya, itu umat Nabi kita, Nabi Yuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti pada saat ini. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, ibundanya Hajah Komariah beserta keluarganya, semoga beliau selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Pemangku Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin Romo Kiai Haji Abdul Mujib Nasiruddin, yang selalu saya nantikan ridho dan tausiahnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin Bapak Ustadz Abdul Maskur SPDI. Yang saya hormati pula jajaran Dewan Asatidz wal Mudabir dan tak handi-handinya dan tak bosan-bosannya membimbing kita dan mentransformasikan ilmunya kepada kita semua. Dan tak tertinggal pula teman-temanku yang seperjuangan menimba ilmu di Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa obor tanpa api, dan membawa teks tanpa isi. Berdirinya saya di sini untuk membawakan pidato yang berjudul pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Telah kita ketahui betapa pentingnya sosok seorang ibu dalam kehidupan kita, karena beliau yang menanggung beban dalam kehidupannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu yang telah mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan. Waktu melahirkan, ia mempertaruhkan nyawanya. Lalu ia menyusui dan ia merawat kita dengan sepenuh hati seperti kacang kedelai Malika. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui, hadirin yang berbahagia, coba kalian renungkan betapa besar pengorbanan orang tua kita kepada kita. Tanpa mereka, apakah kita bisa menikmati hidup? Tidak kan? Karena mereka kita bisa menikmati hidup seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah bersamanya, sesungguhnya surga itu ada di bawah tapak kaki ibu. Hadis ini dari Al-Ali, Al-Qori, dan Ibnu Majah.
detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka. Tapi apa? Malah sebaliknya, kita selalu membantah kata-kata mereka, bahkan berbohong hanya untuk kepuasan kita sendiri. Betul apa betul? Tapi apakah mereka memiliki perasaan dendam terhadap kita? Tidak kan? Tidak sama sekali. Bahkan mereka dapat tulus memaafkan kehilapan kita. Mereka selalu menyayangi kita dalam setiap hembusan nafas mereka. Sungguh begitu mulianya mereka. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, ala man kana lahu walidih walam yabariha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah." Yang artinya, wahai golongan orang-orang muslim, barang siapa yang masih memiliki ibu tapi dia tidak mau berbakti kepadanya, maka pasti dia mati tanpa membawa iman. Hadirin yang berbahagia, nah ada ceritanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu seorang sahabat yang bernama Alqamah. Dia salah satu seorang sahabat yang rajin dan giat beribadah. Satu kali pun dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tergolong orang yang rajin menjalankan sholat malam, ahli berpuasa, suka mengeluarkan sedekah, dan suka berbagi amal kebaikan lainnya. Tetapi apa? Satu hal yang ia lupakan, yaitu dia kurang baik terhadap ibunya sendiri. Dan pada akhirnya, pada satu hari, Alqamah pun jatuh sakit hingga menjelang ajal merenggut nyawanya. Di saat Alqamah akan cabut nyawanya, dia tidak bisa sama sekali mengucapkan kalimat thayyibah yang ditalkinkan oleh sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui al-ihwal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk mohon maaf kepada ibunya. Lalu Alqamah pun mohon maaf kepada ibunya. Kemudian ibunya pun memaafkan beliau. Dan akhirnya beliau bisa meninggal dengan keadaan tenang. Ada hadis yang berbunyi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadirin yang berbahagia, ayo marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, semoga senantiasa diampuni dosa-dosanya dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita kami di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, marilah kita dari sekarang hormatilah kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Karena ibu bisa diibaratkan seperti pelita yang menerangi hidup kita dalam kegelapan. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, janganlah dimasukkan ke dalam hati. Karena ada pepatah, tiada gading yang tak redak, tidak ada manusia yang tak bersalah. Umdul maqala wa la tangdul maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.